keterampilan dari Kosas Tersin Universitas Al-Asyariah Mandar yang akan membawakan naskah yang berjudul Pejabat Sampah. Selamat menyaksikan dan selamat menjadi saksi. Tata tertib pementasan versi pejabat sampah. 1. Dilarang mengambil gambar foto apabila tidak posting di semua platform sosial media. Yang kedua, dilarang mengambil gambar menggunakan blitz kamera sebab ini bukan konser musik. Yang ketiga, boleh merokok di ruangan ini asalkan asapnya ditelan. Yang keempat, dilarang membuat gerakan tambahan kecuali aktor. Kelima, tepuk tanganlah sekencang-kencangnya setelah pertunjukan selesai. Selamat siang para pekerja seni kampus Nusantara. Apa kabarnya? Semoga tak terlibat dalam penyelundupan sampah-sampah yang berserak di meja kekuasaan dan di jalanan sana. Sebuah fenomena besar tentang sampah akan terjadi di kampung, di kota, di negeri, bahkan di dunia ini. Sebab ia hampir tak punya tempat untuk bersandar, bernaung, apalagi untuk dibuang. Kemana-mana hanya ada sampah. Demikianlah kepekaan telah termakan feodalisme dan nurani telah terbungkus lembaran rupiah, sehingga yang tercemar bukan hanya lingkungan tetapi biro. Inilah dia pementasan monolog dari UKM Kosas Tersin Unasman pada Stigma 6 Banjarmasin dengan naskah Pejabat Sampah karya Irfandi, sutradara Muhammad Fitra Al-Qadri, aktor Muhajir, penata artistik Ikhwan, penata rias dan kostum Lydia, penata musik Irfandi, penata cahaya Ridwan. Selamat menyaksikan.
Sudah pantas. Sudah pantas. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi menanti peristiwa ini. Sebuah melelahkan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Di mana aku akan menjadi orang yang terpandang. Dipandang di mana-mana, jalan raya, jalan sepi, jalan umum, sampai jalan yang tidak umum. Ini akan membuktikan jati diriku yang sebenarnya. Seperti motivator saja. Paradigma jati diri, gas, sombong, asal ada ini, semua akan berjalan baik, sempurna. Oh iya, ngomong-ngomong, ini sudah jam berapa? Rasanya semakin tidak sabar. Kalau kawan-kawan sekalian tahu agenda besar ini, bisa-bisa jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, breaking news kembali bersama Anda. Bersama saya, Hanif. Diberitakan bahwa Indonesia merupakan sumber sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China. Sampah di kota Jakarta mencapai 6.000 sampai 6.500 ton per hari. Diperkirakan total jumlah sampah Indonesia tahun 2019 akan mencapai 68 juta ton. Proses terjadinya sampah sangat didominasi oleh adanya kegiatan manusia, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan pola hidup yang semakin konsisten. Sudah mengikuti dengan meningkat produksi sampah. Di semua daerah, sampah selalu menimbulkan masalah yang rumit untuk dipecahkan. Demikian breaking news. Selamat pagi, terima kasih. Begini, mula-mula saya pun tidak percaya. Aliansi masyarakat berang-berang mendatangi UKM. Pak RT, Pak RT, Pak RT keluar kau. Pak RT keluar. Pak RT jangan tiduran saja. Ini masalah darurat Pak. Iya Pak, ini masalah darurat. Cepat keluar. Seraya menggedor-gedor rumah Pak RT. Serang akan semakin. Dengan perasaan kesal, jelas saja pada zaman masih pagi buta itu masyarakat malah hanya masa mau demo kecil-kecilan pas selesai sholat subuh. Ini namanya tidak fair, Mas. Masa maksud saya masyarakat, tolong aturan mainnya yang jelas dong. Tenang dulu, jangan berisik. Dia mengganggu ketentraman. Darah bertambah dari dalam hati Pak RT. Saya baru saja
Diam langsung dari. Alhamdulillah. Pak RT kita kerjanya kebanyakan tidur. Masyarakatnya galau berhari-hari, tidak ada tanggapan. Bahkan sampai sampah-sampah sudah membusuk di pekarangan keluarga. Ini masalah serius, Pak. Kalau jelaskan kepada kami, apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya itu, tapi jelas. Cari berbagai macam solusi cepat, akurat dan berimbang, agar masalah ini dapat diatasi. Dan tak perlu teriak-teriak, apalagi pada jam yang masih pagi kita ini. Jadi para warga sekalian, kalian tidak perlu khawatir atas apa? Pak RT tidak akan khawatir. Ini sudah sangat meresahkan, Pak. Apa perlu kami panggil kepada lagi? Bukan begitu maksud saya. Persoalan yang seperti ini harus kita bicarakan dengan kepala dingin. Walaupun sebenarnya masalah ini sudah menjadi masalah yang baru. Kalian harus tahu, sampah sudah menjadi masalah serius di negeri. Bahkan sudah menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Itu juga terjadi karena kurangnya tempat pembuangan. Dan ini tidak hanya terjadi di kampung kita. Menurut BPN, Badan Persampahan Masyarakat, sebuah gunung yang besar akan terjadi di kampung, kota, benua, bahkan dunia itu. Bungkus desa akan membungkus dunia. Manusia besar seperti begitu. Dan bertolak kemana-mana. Bahkan ia akan merasa lapar setiap saat. Kita bukan di bawah mati. Sebab lapangan pasti plastik. Dan kemudian berbagai macam plastik tersebut akan terombang-ambing ke seluruh penjuru laut. Akibat bekas ulah-ulah orang yang tidak punya sadar laut sendiri. Akhirnya ekosistem laut akan rusak. Limbah-limbah olahan laut ikut menari-nari di sungai. Semakin menyebar tercipta dan terhiruplah mereka sebagai udara yang berproduksi lagi. Dan manusia akan sibuk mencari pasokan makanan. Dan dunia sudah bebas, hampir menghilang. Jika sampah tak lagi punya berdarah, bersandar, apalagi untuk dibuang. Kemana-mana hanya ada sampah. Seseorang itu ya Pak RT. Ya, bahkan lebih serem lagi. Ini akan mengalahkan serangnya karena virus yang hebat belakang ini. Untuk itu, perlunya sebuah rumus kalkulasi yang tepat agar masalah ini dapat diatasi. Pak RT, jangan ada-ada. Jangan membuat kita yang ada di sini semakin takut, Pak. Saya tidak mengada-ngada. Ini masalah kita. Kalau begitu, Pak RT, cepat carikan kami solusi. Tenang, tenang dulu. Saya sudah memikirkan solusi yang tepat.
mencari solusi. Tetapi yang benar saja, masalah yang sebesar itu hanya dibahas dengan korupsi kecil RT. Ini sangat tidak masuk akal. Coba bayangkan, kalau persoalan itu didengar oleh badan intelijen negara, kemudian warga dan RT akan dianggap menyebarkan isu global negara. Karena negara asing tidak akan mau menanam saham, modal, dan segala kepentingan. Bisa-bisa habis dan hilang kampung. Ketika dengan sengatnya pasukan Densus 6 komandan datang lengkap senjata, senapan dan tidak bisa senjata mendapat barangkali ini adalah musibah. Ya, rumus hebat yang tidak pernah dipikirkan oleh negara, bahwa sampah tidak hanya menjadi isu semata. Menurut Badan Statistik yang menyoal tentang sampah, ini sangat memprihatinkan. Dari tahun ke tahun, sampah sudah menjadi masalah serius negeri, bahkan dunia. Tetapi saya justru memikirkan hal-hal yang lain. Otak berjalan, mencari jalan menyusuri lorong-lorong sempit, seolah-olah masuk ke dalam mataku tampak berisi. Jelas terlihat bahwa yang ku tahu sesuatu yang kotor adalah sampah. Tetapi bukankah perbuatan yang merugikan orang lain juga sesuatu yang kotor? Misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang tercela bukan cuma pemukiman warga, tetapi biro. Sudah. Kita harus tetap mendengarkan arahan Pak RT agar solusi yang lain tercipta. Maka dari itu perlunya sebuah sumber daya manusia yang betul-betul sehat dan tidak salah pikiran, mampu membawa lingkungan ini untuk bersih dan asli. Untuk itu kita akan melatih seorang pejabat yang betul-betul pandai dan bijak menyikapi persoalan hidup. Setuju? Kalau begitu, siapkan solusi sederhana di Kongres ini besok. Umumkan juga pada warga yang lain bahwa besok akan ada pemilihan sekaligus pelatihan orang yang mau betul jadi seorang pejabat. Nah, itu dia
yang membuat saya sangat tidak sabar. Sudah pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan nama saya adalah memasuki ruangan yang baru. Gelap. Hanya ada lampu neon yang menjadi. Seorang pria menggunakan senjata dan seragam. Semua faedah tugas mobil pisah. Saudara tenang saja, tidak usah gugup, apalagi tegak, karena ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan saudara sangat yakin. Apa benar saudara mengetahui peristiwa Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua? Menurut majalah Forbes, beliau adalah sosok pemimpin terpuruk di dunia. Kutip dari Transparansi Internasional Global Report tahun 2020. Beliau menggerakkan dua negara sebesar dengan 15 sampai dengan 35 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 490 triliun rupiah. Dan nama saudara masuk dalam daftar pembongkaran kasus korupsi tersebut. Yang kedua, saudara tentu apa nama Giovanni, seorang pembunuh bayaran tersadis dalam sejarah mafia Italia. Salah satu kasusnya pada tahun 2019. Hakim Paul dengan sepeda pembawa berbeda dan tertangkap pada tahun 1990. Dan nama saudara lagi-lagi tercatat dalam sebagai dimasukkan nama tahun 2016 dapat dimasukkan Jakarta. Temukan 11 orang dalam sebuah kamar mandi. 5 orang tewas di tempat tersebut. 1 orang dirawat di rumah sakit, bahkan
sebagai membongkar kasus tersebut. Apa maksud saudara sebenarnya? Apa saudara sudah gila? Apa saudara sudah tidak sehat? Dengan ikut campur pada peristiwa tersebut, saudara bisa membahayakan negara. Saudara ini sudah lama kami cari. Nama saudara sering tercatat dalam kasus-kasus ini. Tidak hanya di mancanegara, tapi di dunia. Suasana semakin tegang. Dan tugas itu mengarahkan pistol yang tepat di hadapan saya. Pikiran yang sudah tidak terkendali dan situasi yang bisa saja terjadi. Saya memberikan pernyataan kepada petugas. Bapak petugas yang terhormat, mohon izin Pak. Saya ingin memberikan pernyataan kepada Bapak, walaupun nantinya saya akan dibunuh ataupun dilepaskan. Dan berita-berita yang Bapak sebutkan, apakah tidak baik jika yang menjadi masalah bangsa bahkan dunia kita tidak lanjuti, yang menyalahgunakan kekuasaan kita tindaki, yang mengacaukan negara kita tidak lanjuti, bahkan yang mengacaukan ketertiban dunia kita sebarluaskan agar seluruh dunia tahu. Bapak petugas yang terhormat, apakah dengan membersihkan sampah-sampah saya bisa mengangkat negara? Tugas itu sama sekali tidak mengikuti pernyataan saya. Pak, jawab Pak, jawab Pak. Pak, lepaskan Pak. Pak petugas, tolong Pak. Itulah tadi penampilan dari Komsas
Kosastersin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Kosastersin. Kami informasikan kepada seluruh penonton bahwa setelah ini kita akan mengadakan diskusi karya dari teman-teman Kosastersin bertepatan di belakang panggung Bahtiar Sanderta. Jadi untuk teman-teman bisa mengikuti diskusi karya tersebut untuk berdiskusi tentang pementasan pejabat sampah.